وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام وصل الله وسلم لا أعلم إليه بعد سيد الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله السكندري وإلى أبي مشايخنا والدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعمل درجتهم في الجنة ويرفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير نفع الانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim rutin setiap malam Rabu, yang mana niat kita hadir di dalam majelis ini semata-mata mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, menurunkan barakahnya, dan mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, disehatkan badan kita, dibersihkan hati kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah menuntut ilmu agama dan beramal saleh hingga akhir hayat kita, dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah bil khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dunia akhirat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita, yakni halaman 13 atau halaman 72. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulum fid dharain. Amin. Kam fika minal kawamin fa idza uridat 'alaiha al-waridatu azharatha. Berapa banyak penyakit hati, ujar Sidin, yang tersembunyi di dalam dada kita. Jadi tidak mungkin kita mengetahui segala apa yang ada, apa penyakit, apa yang ada di dalam hati kita itu, melainkan kita menuntut ilmu agama. Kita hadir di dalam majelis ilmu agama yang membicarakan tentang masalah hati, masalah penyakit hati.
Lalu Sidin kamfika minal kawamini, seberapa banyak penyakit hati yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi itu ada berapa aja Sidin? Banyakkah, sedikitkah? Kalau dihitung adakah? Perlu itu ditilik hati kita masing-masing. Jangan sampai penyakit hati yang ada di dalam hati kita itu terbawa mati. Fa idza uridat 'alaihal waridatu azharatha. Kalau sudah berwirid, maka wirid-wiridan itu akan memperlihatkan daripada penyakit hati kita tadi. Orang yang bertasawuf, orang yang berjalan daripada jalan sufi, itu bila berwirid atau beramal ibadat, maka tujuan mereka itu adalah membersihkan hati mereka daripada segala penyakit hati. Berbeda dengan ulama fuqaha, para ahli-ahli fikih, mereka itu beribadat kepada Allah, berwirid dan lain sebagainya, itu langsung tujuan mereka itu mengharap datangnya pahala dari Allah. Kalau orang sufi kada langsung ke sana. Wiridan-wiridan mereka yang dibaca, yang diamalkan, itu mereka terlebih dahulu fokus untuk membersihkan hati mereka. Dan ketika berwirid, mereka mengetahui, oh ini penyakit hati yang ada di dalam dada mereka tadi, supaya mereka bisa mengobatinya dan hati mereka itu bersih ketika beramal ibadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga amal ibadah mereka itu murni naik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sufi wa a'zamuha dzamban, dan dosa-dosa yang besar. Berwirid tadi itu melihat dosa besar, melihat penyakit tadi. Wa a'zamuha dzamban, dan dosa besar itu diantaranya jasin asyakki fillah, ragu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wasyakku fi rizqi syakkun fi raziqi, yakni ragu kepada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Dosa besar juga. Dan dosa besar ini ada di dalam batin bagi seorang hamba tadi. Sebab lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya ahkamu min an yu'ala hammuha. Dunia itu lebih hina bagi orang yang mengejarnya, jadi dengan mencita-citainya. Jadi dunia itu kada patut bagi orang yang bertasawuf, bagi orang yang berjalan akan jalan akhirat, yang menghendaki akan keberuntungan dunia dan akhirat, kada patut mereka itu memikirkan akan dunia. Di dalam hati mereka itu hanya ingat dunia, tiada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujar Sidin, dunia ahqar, nang demikian itu hina, ujar Sidin, bagi orang yang mencita-cita tadi itu kada pantas.
Maka bila masuk kepada perkara yang hina, mesti orangnya itu pun akan hina juga. Saghuratil himamu fa'alat saghiran, falaula kunta kabiran la'ulta kabira. Man 'ala al-hamma as-saghira wa taraka al-hamma kabira istasfalna aqlahu. Siapa jasidin yang mementingkan terhadap perkara yang kecil, maka orang itu kecil. Artinya ada nilai orang yang tersebut. Apa yang dipentingkannya? Yakni urusan dunia. Bila di dalam pikirannya, otaknya, hatinya itu memikir dunia, walau dianggap dunia itu oleh kebanyakan orang besar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala urusan dunia itu kecil. Maka orang tadi termasuk orang yang kecil itu. Kada bermartabat, kada memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau kunta kabiran la'ulta kabira, dan tidak mementingkan terhadap perkara yang besar, maka orang itu pun kada kawa dipadahkan orang besar. Bila hatinya kada memikirkan akhirat, kada memikirkan masalah ibadat, maka orang itu kada mulia, kada besar orang tadi. Man 'ala al-hamma as-saghir wa taraka al-hamma al-kabir istasfalna al-aqlah. Siapa-siapa yang memikirkan perkara yang kecil, yakni dunia tadi, dan meninggalkan daripada memikirkan perkara yang besar, yakni akhirat, istasfalna aqlahu, maka akalnya itu cacat di sini. Ada yang kurang, cara berpikirnya itu tak salah. Bila ini lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, yakni bergantung kepada usaha, tiada bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, contoh seumpamanya bila ia makan, maka keyakinan orang yang beriman itu bila ia makan lalu kenyang, keyakinan orang yang beriman itu yang memberi kenyang itu adalah Allah. Adapun orang yang kada beriman, keyakinan mereka itu yang memberi kenyang itu apa yang mereka makan. Lalu perbedaannya, orang yang berakal itu hatinya, pikirannya bergantung kepada Allah. Adapun orang yang cacat akalnya bergantung apa yang ia makan, sehingga terus memikir daripada apa yang ia makan, yang dicari apa yang ia makan, sebab pikirannya, hatinya memandang kepada makanan itu yang memberi kenyang. Minum ambil haus. Orang yang beriman, pandang hatinya itu yang menghilangkan haus Allah. Adapun orang yang kada beriman, yang menghilangkan haus itu minuman. Orang yang beriman memikir kepada Allah, orang yang kada beriman memikir kepada minuman. Sakit minum obat, ambil nama ambilkan Allah. Orang beriman, orang yang kada beriman obat aja, bergantung kepada obat, memikir kepada obat. Orang yang memikir akan urusan dunia, perkara dunia sendiri halus, kada bisa kemuliaan orang yang demikian itu. Dan orang yang besar itu mesti dia memikir akan akhirat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lain juga orang yang beriman tuh lawan orang yang kada beriman, hatinya lain baik di dunia
sampai kepada akhirat ya. Nah, maka nilainya nama mikir itu ya. Lalu ragu dengan apa rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berhimmat hal kita bercari. Maka nilainya berhimmat bercari itu mesti makin dicari makin susah, payah, uyuh orang tadi. Lalu ada dapat barakah. Barakah. Kadang ada kalanya orang itu yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala banyak pendapatan, tapi diberi oleh Allah Ta'ala pengeluaran yang banyak. Contoh seumpama ya, orang tadi bergaji sebulan 1 juta, pengeluarannya 1.100.000. Takut ada, takut 100. Ada juga orang bergaji sebulan itu 500.000, pengeluarannya 450.000 aja, untung pada. Nah, pengeluaran 450 itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab hatinya itu tiada bergantung kepada dunia, barakah berlebih 50.000. Orang yang berharap mengejar dunia bujur, usahanya banyak, pendapatannya banyak, 1 juta, 2 juta, pengeluarannya banyak juga, malah kena hutang 100.000. Itu bedanya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegawai gitu juga sama gaji 3 juta seangkatan sekawanan. Nang saikong kawan muka rumah kes, kawan muka mobil, kawan muka motor, pangkat jabatan tinggi di Allah. Nang saikong pang 2 laki bini begitu. Rumah berhutang, kendaraan berhutang, pangkat kada naik kada turun. Kenapa? Orang nang tadi hatinya kepada Allah, Allah beri keberkahan itu. Nang saikong hatinya dunia, nang dipikir aja, nang menjadikan kanyang, sampai haus, sampai sakit, ujarnya dunia sebentar. Lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keberkahan tadi. Lalu jasidin memikir kepada perkara kecil yakni dunia dan meninggalkan perkara besar, istasbalna aqlahu, cacat akalnya. Kadar pintar kepada Nabi. Kalau hadis Nabi al-qayyis man dana nafsahu al-ajiz disana orang akal. Nah, ada hadisnya. Qum anta bima yalzamuka min wadha'ifil ubudiyah. Dirikan dan kerjakanlah, artinya lazimi daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Nah, ibadah lazimi, berwirid dilazimi, mulai menuntut ilmu dilazimi, dibiasakan supaya hati kita ini bersih, beramal ibadah tenang dibersihi, membaca Quran supaya hati bersih, sembahyang sunat supaya hati bersih. Itu dulu orang sufi itu tujuannya. Kenapa jadi banyak berzikir supaya hati bersih? Kenapa banyak sholawat istighfar supaya hati bersih? Karena bila sudah hati bersih, lalu beribadah pulang nang lainnya tadi, lalu ibadah tadi murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bernilai. Jadi kada langsung kada mengharap nang pahala tadi itu langsung mengharap kedudukan paina. Hati tadi yang dibujuri, kita dibujuri dengan malazimi daripada ibadah kepada Allah. Apalagi bagi seorang yang salik, yang masih awal mubadi, hanya mula-mula jalan tadi, mesti menguatakan pirakat, menguatakan berdiri, nang kaya berdol latif, nang kaya hijib mahijib, dilazimi dulu, dibanyaki dulu bacaan nang kayak itu. Jangan menurut orang yang sudah usul. Orang yang sudah usul itu biar palihat kita ada tapi banyak lagi berbirit palihat kita, padahal banyak baik. Sebab duduknya sijin satu umat itu besar nilainya sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang bersih dan selamat. Cuma awalnya susah juga orang. Wa huwa yaqumu laka bima tazamahu.
Wa huwa Allah, yakni Allah telah mengurusi kamu dengan segala yang sudah ditetapkan atas dirimu, yakni rezeki tadi itu. Jadi kalau sama mikir lebih himah-himah, cukup berusaha, serahkan kepada Allah, gawi sesuai apa yang sudah ditentukan daripada gawian kita. Hati kita banyak-banyak aja memikirkan Allah Ta'ala. Diberi Tuhan sedikit, banyak syukuri kita. Nang kita minta itu bukan nilainya, tapi keberkahannya. Ayarzuqul ju'la wal wazagha wa banati wardana wa yansa ayarzuqaka. Allah memberi rezeki kepada kumbang, wazagha cecak dan binatang, wa banati dan binatang-binatang, wardana wa yansa ayarzuqaka. Lalu Yesidin, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa memberi rezeki lawan kita, lawan manusia? Nang binatang, hayawan termasuk nang melata diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangnya tahu makan aja, tahu minum aja, beribadat katanya. Kalau sampai kita, iya dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu di sini apakah Allah lupa lawan kita? Tentu jawaban kita tidak. Kadang mungkin Allah Ta'ala lupa, cuman iman kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu lemah. Maka bila keyakinan kita lemah kepada Allah, maka jasidin a'zuma hadzamban, dosa besar itu jasidin di dalam batin kita, hati kita tadi. Dipikir kakada kehabian tetap baik daripada rezeki kita dari Allah. Cuma bilainya memikir, lalu hina. Bilainya kada memikir tentang rezeki tadi, serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu nya mulia, kan amalan hati aja lah. Jadi penting benar ilmu tauhid itu, penting benar kita masuk di dalam hati kita, supaya ringan kita itu beribadah kepada Allah. Maulah kita berat beribadah kepada Allah, sebab ketauhidan kita itu lemah, kurangnya wawasan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa'mur, dan perintahkan ahlaka, keluarga engkau, bis-shalah, dengan mendirikan salat, wastabir 'alaiha, sabar atasnya tadi, menggawi salat ibadah tadi, sampaikan kepada keluarga kita, ahli kita, anak bini kita, mengerjakan sholat dan sabar menggawinya itu. Nah, maksud sabar itu bermula daripada menuntut ilmu sampai beramal. Sabar. Ada kawa pang langsung ada kawa hendak berharap nang baik, nang bagus, nang tinggi, kada kawa mesti sabar. Nuntut ilmu sabar kita, beramal sabar kita. Mun hendak selamat, karena kan kunci hidup ini nang ianya selamat. Duit banyak membaca kada selamat, kada tanam pian hidup kemana-mana tulak, makin nyari mati, kada tenang. Badan sehat, kada selamat, ada ini dua kalau rumah ini. Jadi penting selamat kita. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa.
Allah menyuruh kita sholat dan sabar di dalam mengerjakannya tadi. La nas'aluka rizqan, Allah akan meminta rezeki lawan kita menyuruh tadi itu. Kalau baik Allah minta rezeki lawan kita anggapan Tuhan kada aja. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, malah kami yang memberi rezeki lawan kita. Gitu. Ayo. Sudah beribadah, diberi Tuhan pahala, diganjar Tuhan nikmat, berapa diberi Tuhan pulang. Gitu tadi. Wal aqibatu lit taqwa, supaya kita tuh menjadi orang yang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberi jalan keluar daripada segala permasalahan hidup, dan Allah beri rezeki nang kada disangka-sangka olehnya tadi. Nah, dan takwa itu andaknya di dalam hati. Takwa itu nang menggerakkan kepada segala anggota badan untuk beribadah nang zahir, istiqamah dalam amalnya tadi hingga akhir hayat. Kullu man kana muwa'iyan lil haqqi li haqqillahi ta'ala. Siapa saja yang menjaga akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dijaganya adalah lawan kada menggawi dosa adalah salim Tuhan. Umpamanya itu nagawiannya itu sembahyang 5 waktu aja, menyunat sembahyang sunat kada, ya wajib 5 waktu doang. Bila masuk bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan doangnya. Puasa Senin Kamis kada, ya. Nah, puasa Arafah kada, Muharram kada, Tasyrik kada, Nisfu Sya'ban kada. Nang digawinya nang wajib aja sembahyang 5 waktu. Puasa Ramadan, bila ada rezeki zakat fitrahnya. Bila ada rezeki lagi pulang haji, nah itu aja nang wajib nah. Cuman dosa sabuting-buting kadang nang digawinya. Ya. Maksiat zahir ditinggalakannya. Mata kada bermaksiat, telinga kada bermaksiat, lisannya kada bermaksiat, kada mencela orang, kada nyambati orang, kada menggibah orang. Kakinya pun kada bermaksiat, tangannya kada bermaksiat, kemaluannya, perutnya kada bermaksiat, batinnya pula kada maksiat. Salim orang tadi selamat, pian selamat. Nah, ibadahnya nang dilihat itu aja sembahyang, puasa Ramadan, sembahyang puasa. Kada nang tagas ke orang hebat kada selamat. Jangan sampai nah beribadah berhemat-hemat, puasa sunat Senin Kamis, sembahyang duha rawatib, maksiat bakal ada dihadiahkan. Ada dia. Rugi ina ibadatnya tuh rugi. Nah, bila jasyan kullaman kana mu'ayyan li haqqillahi ta'ala, orang tadi memikirkan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala aja. Kada ada maksiat nang digawinya tidak ada. Hak-hak Allah Ta'ala nya nang tunaikan maksiat seperti kada ada. La yuhdisullahu hadasan fil mamlakati illa alamah. Ujasidin, Allah tidak membuat makhluk baru di kerajaannya kecuali Allah memberitahu kepadanya. Artinya apa yang sudah ditentukan oleh Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kan lagi hal yang lain itu bang sudah. Artinya Allah jamin rezeki kepada orang yang bertakwa kepadanya. Ada lagi hal yang ada di bang sudah datang kepada kita daripada risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang baru itu ada. Makanya bila ada orang telah pengajian, belakang pengajian, baca ceramahnya kayak itu aja. Jadi jago kita bahari nang hendak kayak apa, ikaman yang ceramah, nang hendak model kayak apa, nang ikam hendaki. Dan memang ilmu agama itu tukang datangnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang hendak kayak apa? Baca nang kakak itu aja, baca kulitnya aja, baca nang kayak apa?
Kalau ada tentang hal baru itu ada bang sudah yang dibawa dari risalah baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilebihi, jangan dikurangi, itu bang pas keadaannya. Nah, Nadhara ba'dhum ila ba'di jama'atin. Sebagian ulama mendatangkan sekelompok orang dan bertanya kepada sini, hal fikum man iza ahdatsallahu subhanahu wa ta'ala fil mamlakati hadasan a'lamahu. Adakah di antara kaum itu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mendatangkan hal-hal yang baru dijadikan di dalam kerajaannya itu? Adakah dikumpulkan orang alim-alim? Adakah hal-hal yang baru itu? Ujar nama para alim ulama yang terkumpul tadi, faqala lahum ibu la, dijawab faqalu la, ada. Nah itu maksudnya artinya bila bahwasanya rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tenaga yang rezeki itu kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang Tuhan bersifat Ar-Rahman tadilah nang beriman karena kada beriman kala laki kali bini kala kanak kala tuha kala binatang kala di langit kala binatang karabang kala di darat kala malah rakyat nang hatta di dalam bumi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mendengar kabar nih Tuhan kada memberi rezeki atas mereka tadi itu, ada kan datang lawan kita? Lah, ada tidak. Faqala lahum ibiqu ala anfusikum. Tangisi diri kalian tadi. Nah, pada ditangisi sebab kada yakin dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hati kita itu memikir dunianya. Itu nama Allah terhambat kita menuju kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kanal mutaqaddimuna minas salafi radhiyallahu anhu. Para ulama salaf terdahulu radhiyallahu anhum yas'aluna syakhsa an halati litastashiru. Shin itu salah bersedia. Halihi sin saleh itu shin sebenarnya. An halihi liyastashiru minhu syukra. Wan nasul yawma yanbaghi alla yas'alu fa innaka in sa'alta tastashiru minhum musyaqwa. Memberi pertanyaan yang sama daripada para salaf yang terdahulu, memberi isyarat bahwasanya supaya kita itu banyak-banyak bersyukur, artinya banyak-banyak mengingat nikmat Allah Ta'ala aja, banyak memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita banyak bersyukur. Hati kita ini pikirannya nikmat Allah Ta'ala aja. Supaya dunia itu ada masuk, kada bumput kita ni kada sumpah pikiran kita. Jadi banyak bersyukur aja supaya kalau banyak bersyukur, banyak-banyak memikir nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila ia banyak memikirkan nikmat Allah disertai dengan ketauhidannya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, maka urusan yang kecil tadi, perkara dunia itu kada merusak ke dalam hatinya tadi. Wan nasul yawma yanbaghi an la yas'alu fa innaka in sa'alta tastashiru minhum syaqwa. Akan tetapi pada hari ini sebaiknya sini kada perlu lagi ditanyakan kepada seseorang keadaannya, kayak apa keadaan engkau, apa rezeki engkau ya sidin. Karena masyarakat pada akhir zaman ini nampak daripada isyarat-isyarat mereka itu banyak nampak kalau saja. Zaman kita nih banyak nampak kalau saja, dan kalau kesah itu disebabkan memikirkan dunia, kada memikirkan nikmat Allah. Maka bila bakal kesah dia bertambah masalah di rumah tangga adalah bila dua laki bini kisahnya tuh kalau kesah aja nang laki kulik begawi mengeluh, nang bini umpama di rumah mengeluh juga, maka di rumah tuh isinya masalah aja ya. Jadi jangan di sini bakal kesah gitu. An-ba'din nabashin, setengah daripada orang menggali kubur. Annahu taba ila Allah Ta'ala, bertobat sudah orang tadi.
Faqala yawman li syekh, maka dia berkata kepada seorang gurunya, ya sayyidi, wahai Tuhanku, wahai Tuanku, wahai Tuan guruku. Nabashtu alfa qabrin, aku ini banyak sudah menggali kuburan, beribu-ribu kuburan aku gali. Fa wajadtu wujuhahum muhawwalatan 'anil qiblah. Aku dapati di sini wajah mereka tadi itu berpaling daripada kiblat. Ya. Faqala syekh, maka berkata keguruan tadi, ya waladi, wahai anakku, zalika min syakkihim fi rizqihi. Menjadikan berpaling wajah mereka daripada kiblat tadi, hai anakku, jasidin ya waladi, muka pada menghadap ke kiblat itu disebabkan orang tersebut ragu terhadap urusan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa besar tadi Mas, adalah dosa besar. Jadi perlu waspada juga kita telah masalah rezeki, ragu lawan rezeki tadi, perlu waspada juga kita. Jangan terhenti kewaspadaan kita itu pada maksiat zahir ya, jangan. Nang maksiat zahir itu bila terlebih membelakang kiblat juga, jangan kayak apa, contohnya meminum minuman keras itu bila meninggal jasadnya itu membelakangi kiblat, jadi kubur. Nama-nama bukan. Cuma jangan terhenti di situ. Di sini orang yang ragu akan rezeki Allah di dalam kabar sampai kepada kita bahwa jasin dapati banyak yang membelakangi kiblat daripada wajah mereka itu, ujar perguruan sidin tadi, sebab ragu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya penting juga tuh maksiat batin jangan sampai ada di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan, dibersihkan hati kita, dikuatkan yakin kita kepada Allah, dan mudah-mudahan di penghujung akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah, kumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin yadil qabul wa tabiqul suwa ila hadratil rasul al-fatihah.